Rekan-rekan, kali ini kita akan menuju ke konstruksi bagaimana proses dalam kegiatan pengembangan media. Nah, sekarang kita sudah berada di konstruksi yang ketiga. Dalam konstruksi yang ketiga ini, pembelajar saat ini dalam konstruk perkembangan kognitif dalam usia sekitar 15-18 tahun umumnya telah mengenal dengan informasi padat. Informasi padat ini merupakan informasi yang didesain kompak dan memiliki link atau tautan yang sangat kaya. Baik, sebagai contoh, saya membuka sebuah aplikasi yang dibangun oleh teman-teman, yaitu bahan.sipeta.online. Kita buka. Nah, ini merupakan contoh dari aplikasi modul, yaitu modul digital dengan bahan belajar. Baik, kalau kita membuka, kita langsung disuguhkan dengan konten yang itu sangat-sangat padat. Jadi penjelasan konten yang cukup atraktif dan dikembangkan secara bertautan atau dengan menggunakan link. Penyediaan konten-konten ini adalah penyediaan konten-konten yang sifatnya adalah tutoring. Nah, dari kegiatan ini maka ini merupakan konstruksi bagaimana seseorang kita layani dengan gaya belajar yang berbeda-beda. Ada yang gaya belajarnya menggunakan simbolik dan ada gaya belajar yang sifatnya visual. Jadi, tulisan tetap ada, ditambah juga dengan penjelasan dalam wujud video. Namun ada pula yang infografis, yang itu padat sekali, simbolik tapi lebih padat. Juga kita layani dengan link yang bisa menunjukkan bahwa media ini tertaut dengan manapun. Nah, produk-produk seperti ini merupakan produk-produk yang sangat padat, yaitu padat informasi, ada yang berupa audio, ada yang berupa podcast video, ada yang berupa link, ada pula tulisan-tulisan simbolik, dan ini padat informasi. Ini bisa dibuka oleh setiap gadget yang wujudnya laptop atau PC atau apapun yang sudah mendukung HTML. Nah, dari sini sangat jelas, sangat clear sekali apa yang akan kita kembangkan. Jadi kalau saya menyebutnya ini sebuah contoh, ini adalah contoh jenis-jenis yang padat. Tentunya tidak hanya ini hanya merupakan contoh. Ada berbagai contoh lain yang perlu kita tunjukkan seperti halnya di teknologi pendidikan. Ini juga sebagai contoh padat sekali informasi. Ada yang berupa tulisan yang panjang, itu penjelasan, dan juga ada yang pendek. Ini untuk mengungkapkan, bagi saya kemarin untuk mendesain mahasiswa yang masih dalam tempat di persimpangan. Jadi dia butuh apa ini? Jadi dia memang berada di persimpangan, bukan di jalan yang ingin dituju. Sebenarnya dia masih bingung. Nah, ini saya menggunakan tab Siana, sehingga ini adalah light ya, light information. Jadi ini
semacam informasi kecil yang bisa menggugah. Sedangkan ini memang bacaan berat. Ada itu yang saya konstruk, yang saya desain. Tentunya rekan-rekan memiliki desain yang berbeda kan? Dari dua contoh itu sudah jelas clear ya, sudah sangat clear sekali bahwa ada berbagai contoh media yang perlu kita kembangkan. Baik, yang kedua, saya juga mengembangkan sebuah media dengan basisnya adalah pengelolaan belajar. Jadi, dalam konstruk ini, kita menggunakan sebuah tata cara learning management system. Tentunya akan berbeda dengan yang kedua tadi. Kalau kita melihat kurikulum, ada kurikulumnya. Nah, ini juga media. Ada kurikulumnya, dan seterusnya. Bentuknya bagaimana, pilihan, dan seterusnya. Ada video-video yang nanti akan link di sini. Jadi, ada berbagai cara sebenarnya, entah itu offline atau online. Kebetulan saya memiliki ketertarikan di dunia online, maka lebih banyak media yang saya kembangkan ini online. Namun nanti juga kita akan mengembangkan media yang sifatnya offline dan aplikatif. Jadi rekan-rekan, ini adalah contoh realnya dari pengembangan tersebut. Untuk itu kita perlu banyak menggali dari prospek ini. Tentunya ada berbagai macam lagi. Nah, untuk itu mari kita kembangkan sebuah media dengan cita-cita rekan-rekan. Nanti apakah ingin dikembangkan seperti itu atau ingin dikembangkan seperti apa dan bagaimana cara mengembangkannya, tentunya itu merupakan proses. Namun contoh ini merupakan gagasan real dari kami. Apakah kita harus mengembangkan sebuah konsep bahwa ini kita harus beradaptasi dengan siswa, ataukah kita akan melakukan sebuah tutoring yang itu sifatnya asistif, atau kita sebut saja dua, yaitu media asistif yang sifatnya membantu, atau media adaptif yang sifatnya kita yang harus menyesuaikan dengan karakteristik mereka. Pengembangan ini penting untuk kita lanjutkan dalam proses yang lebih rigid.